Bapak Ibu, pendaftar CPNS tahun 2024 yang ingin mengetahui hasil seleksi administrasinya. Sesuai jadwal, kan hari ini mulai pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial cara untuk mengecek hasil kelulusan seleksi administrasi beserta langkah apa yang nanti selanjutnya Bapak Ibu harus lakukan. Oke, pertama-tama silakan Bapak Ibu ke web SSCSN. Nah, ketika sudah di beranda seperti ini, silakan klik masuk di sini. Nah, ini diklik saja. Kemudian, di sini silakan login dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan password yang dibuat pada saat pembuatan akun. Kemudian, silakan ketikkan kode CAPTCHA sesuai dengan apa yang tampil di atasnya ini. Klik masuk. Nah, ini sudah muncul seperti ini, maka silakan langsung scroll ke bawah. Nah, ini adalah tampilan bagi instansi yang belum mengumumkan seleksi administrasi. Nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, itu juga ini kan tidak serentak. Apalagi kemarin ada sampai perpanjangan waktu dalam pendaftaran. Maka nanti pasti ada yang sudah, ada yang belum, dan akan bertahap. Nah, silakan dicek nanti secara berkala. Nah, seperti apa tampilannya kalau sudah diumumkan? Oke, saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah tampilan atau info hasil kelulusan seleksi administrasi. Bagi yang lulus seleksi administrasi, maka nanti di bagian bawahnya tadi, ketika Bapak Ibu sudah mengecek, akan muncul tampilan seperti ini, seleksi administrasi, selamat. Nah, ini yang ditutup ini adalah nama Bapak Ibu, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian belum dapat dilakukan. Nah, untuk pencetakan kartu peserta ujian nanti menunggu saja sampai muncul di sini tombolnya. Nah, ini untuk yang lolos seleksi administrasi. Kemudian, Bapak Ibu menunggu cetak kartu ujian. Nah, bagi yang tidak lolos seleksi administrasi, maka seperti ini tampilannya. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan. Nah, dan di bawahnya nanti akan muncul syarat administrasi yang tidak terpenuhi atau yang menyebabkan TMS tidak memenuhi syarat itu. Nah, ini misalnya kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan di bawah ini akan muncul tombol untuk ajukan sanggah. Nah, untuk yang tidak lolos seleksi administrasi boleh mengajukan sanggah. Namun sebelum mengajukan sanggah, perlu diperhatikan bahwa sanggahan ini murni dilakukan oleh kesalahan panitia seleksi yang oleh verifikatornya. Kalau misalnya kesalahan itu adalah kesalahan pelamar, maka tidak usah melakukan sanggah. Nanti pasti tidak akan diterima. Maksudnya begini. Nah, di kolom penguploadan KTP, ini saya contohkan karena ini TMS-nya adalah tentang KTP. Bapak Ibu yang dibutuhkan KTP atau identitas kependudukan lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan, tapi yang terunggah itu adalah KK gitu misalnya. Maka itu sudah pasti TMS. Jadi tidak perlu melakukan sanggahan. Namun jika yang sudah terunggah di sini adalah EKTP, tapi dibilang tidak memenuhi syarat, maka Bapak Ibu silakan ajukan sanggahan. Berarti itu murni kesalahan panitia seleksi. Mungkin saja pada saat memverifikasi yang sebenarnya terupload itu adalah KTP sudah benar, tetapi yang dipikirkan atau yang dilihat mungkin konsentrasinya tidak bagus, mungkin berkas lain, sehingga diketik saja atau dipilih saja TMS yang seperti ini. Nah, itu. Makanya nanti dipikir-pikir dulu sebelum melakukan sanggahan. Kemudian yang kedua, nah, alasan TMS diperhatikan. Kalau alasan TMS itu lebih dari satu, di mana di situ salah satunya murni dilakukan oleh pelamar dan salah satu dilakukan oleh verifikator, panitia seleksi, maka juga tidak usah melakukan sanggahan. Karena apa? Meskipun yang kesalahan dilakukan oleh verifikator ini bisa disanggah, itu bisa lolos, tetapi yang kesalahan dari pelamar ini tidak bisa disanggah. Satu saja TMS, maka tetap saja tidak memenuhi syarat, tidak lolos seleksi administrasi. Nah, itu nanti diperhatikan betul. Dan kemudian perhatikan juga batas waktunya. Nah, batas waktu sanggahan ini biasanya 3 hari. Di sini nanti akan muncul di bawah kolom ajukan sanggah ini. Sanggahan dimulai dari kapan sampai kapan. Oke, itu untuk info hasil kelulusan. Kemudian, untuk melakukan sanggahnya, nanti ketika Bapak Ibu klik ajukan sanggah, maka akan tampil form seperti ini. Nah, ada 3 kolom ini, persyaratan yang tidak terpenuhi apa? Di sini yang KTP tadi ya. Kemudian dokumen. Nah, dokumennya di sini hanya bisa dilihat. Dokumen apa sih yang terupload? Tidak bisa Bapak Ibu mengunggah dokumen lagi. Kemudian alasan sanggah. Nah, disinilah Bapak Ibu mengetik alasan sanggahnya. Ingat, kalau misalnya Bapak Ibu TMS-nya seperti ini, karena tanda kependudukan, lihat di sini. Berkasnya sudah benar KTP atau bukan. Nah, kalau itu sudah terpakai, dibilang juga tidak memenuhi syarat, maka silakan lakukan sanggahan.
Diketikkan saja alasannya dengan bahasa yang sopan. Misalnya, selamat malam Bapak Ibu verifikator. Nah, saya sudah mengunggah KTP asli. Mohon dicek kembali. Nah, itu misalnya. Kemudian setelah mengetikkan alasan sanggah, di sini dicentang yang kotak putih ini, karena ini harus dicentang. Ingat, ini sudah juga muncul di keterangannya di sini. Mohon diperhatikan, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Ya, alasan sanggah harus benar, realistis, tidak mengada-ada. Ingat ya, tidak bisa mengupload berkas, berarti tidak bisa memperbaiki kesalahan. Apapun itu, hanya bisa melihat saja. Nah, kemudian setelah mencentang ini, silakan klik akhiri proses sanggah. Sehingga nanti akan muncul notif seperti ini. Peringatan lagi. Nah, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan tidak memenuhi syarat disanggah. Ya, klik saja baiklah. Akan muncul notif lagi berikutnya. Setelah mengirimkan alasan sanggah, tidak diperkenankan mengedit kembali. Ya, klik saja iya. Dan yang terakhir, nah, setelah mengklik iya, maka akan muncul notif bahwa pengajuan sanggah berhasil. Klik saja OK. Nah, ini baru tahap pengiriman. Nanti akan menunggu lagi verifikasi dari panitia. Sehingga akan seperti apa nanti hasil sanggahannya, hasil verifikasinya, maka akan tampil. Kalau tampilannya lagi seperti ini, ya mohon maaf, itu di depannya, berarti tetap tidak lolos seleksi administrasi. Berarti sanggahan Bapak Ibu tidak diterima atau ditolak. Nah, akan muncul juga masa sanggah sudah berakhir. Kemudian bagi yang sanggahannya berhasil atau yang lolos seleksi administrasi, maka tinggal melakukan cetak kartu peserta ujian. Nanti bagi yang lolos di awal tanpa melakukan sanggah, nanti tampilannya akan seperti ini. Begitupun juga untuk yang sanggahannya diterima, nanti akan seperti ini hasilnya. Selamat ya, yang awalnya mohon maaf, sekarang menjadi selamat kalau sanggahannya diterima, lolos administrasi. Mungkin nanti untuk kolom cetak kartu peserta ujian ini tidak akan langsung muncul otomatis di saat pengumuman pasca sanggah itu. Bisa saja bertahap juga. Yang jelas, nanti ketika sudah siap dilakukan cetak kartu peserta ujian, nanti ini akan muncul tombolnya untuk melakukan pencetakan. Nah, ini ditunggu saja. Tahu kapan? Yang jelas nanti dicek secara berkala. Pasti sebelum tanggal pelaksanaan SKD itu sudah muncul. Nah, itu dicetak, di print, nanti dibawa pada saat ujian. Nah, tampilan seperti apa? Ini merujuk pada tampilan yang tahun 2021 ya. Nah, di sini instansi yang dilamar akan muncul, kemudian nama, nik, tempat lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, di sini nanti muncul nomor pesertanya. Ini digunakan untuk login. Beserta di bagian bawah nanti ada PIN ujian. Nah, PIN ujian ini nanti akan didapat di lokasi ujian. Sebelum ujian nanti akan diberikan oleh panitia. Karena nanti loginnya itu untuk bisa tes CAT di komputernya itu akan memasukkan nomor peserta dan PIN ujian. Barulah Bapak Ibu bisa ujian. Sehingga kartu ini jangan sampai lupa untuk dibawa, karena ini diperlukan nomor pesertanya. Barangkali juga ada instansi yang harus membawa dan mengumpulkan kartu ini, sehingga nanti disiapkan saja di print. Oke, sekian informasi ini, semoga bermanfaat.